Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang kita mengangkat tema sangat menarik sekali, yaitu berbagi, jangan pilih-pilih atau jangan pandang bulu. Nah, ini menarik tadi pembahasan dari guru-guru kita. Kita akan bahas lebih dalam lagi dalam sesi tanya jawab. Ada Bapak Agus yang insya Allah akan mengajukan pertanyaan dan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Zaki Mirza. Bapak Agus boleh berdiri untuk diajukan pertanyaan. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus dari Yayasan Teratai Putih Global, Pak Ustadz. Mohon penjelasan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa di dalam berbagi ini kita tidak boleh pilih-pilih, tetapi ada prioritas-prioritas. Memang sudah disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 itu prioritasnya seperti apa. Nah, dalam zaman sekarang ini ternyata di dalam media sosial sering banyak orang yang mengirimkan untuk berbagi, untuk sedekah. Baik itu yang mengatasnamakan rumah yatim atau lain-lain sebagainya. Nah, saya ingin mohon penjelasan bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki terlebih dahulu, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Menanggapi fenomena sedekah yang banyak diposting di Instagram, di feed, di TikTok, di Facebook, dan betapa saya yakin itu 80% lebih adalah the power of emak-emak itu Pak. Karena saya jarang lihat ada bapak-bapak kiai posting sedekah, ya boro-boro di TikTok, dia Facebook juga gak ngerti kan gitu. Nah, kenapa seperti ini? Sebenarnya sedekah itu kan ada dua cara. Ada yang sirron secara diam-diam, ada yang alaniyatan secara terang-terangan. Permasalahannya mana yang baik Ustadz? Semuanya baik. Kalau orang memilih sedekah dengan diam-diam itu lebih baik. Dengan terang-terangan itu baik. Yang gak baik siapa? Diam-diam gak sedekah kata beliau. Diem aja sedekah agak pernah kan gitu. Orang Indonesia nih kadang terlalu fokus sama kejelekan orang lain sih. Betul nggak? Kita nih kalau udah sama orang lain, kalau udah gedeg, tahu gedeg? Udah empet. Jangankan itu orang bener-bener salah, benernya aja kita cari kesalahannya. Kan begitu. Jadi bagaimana Ustadz? Jadi begini, ibu kalau mau berbagi Jumat, ini kan emak-emak and the gang. Tuh kalau hari Jumat kan suka Jumat berkah posting gitu ya. Hai guys, besti-besti, pret. Jangankan urusan sedekah kiai diposting. Lah mohon maaf makan bakso. Sampai kuahnya dingin banget belum dimakan-makan, ribet sama posting. Betul nggak Bu? Ya kita sih nggak bisa apa-apa, emang udah setelan pabriknya begitu. Jadi yang bagus yang mana? Ibu kalau mau terang-terangan, ala niatan, silahkan aja. Karena ketika ibu terang-terangan, kemudian ada yang ngikutin nih, ngelihat postingan nih. Oh Masya Allah, nih si Ibu Eha nih kan. Ibu Eha posting nih, gue gak mau kalah Kebagian lagi tuh Bu, itu ada namanya multi level marketingnya Allah. Unlimited, nggak berbatas, semakin banyak yang ngikutin kebaikan, yang tadi pertama posting, kebagian lagi tuh pahalanya. Cuman kalau bisa, yang di exposure itu ya sedekahnya. Jangan berbagi Jumat tapi alhamdulillah sedekah nih ya Allah gitu. Nggak ada yang absen cincinnya di sini gitu kan. Justru yang ditunjukin nanti malah ke flexing. Tapi gimana supaya balance, supaya imbang? Ibu, kalau udah hari Jumat berbagi dengan terang-terangan, besok Sabtu sedekah diem-diem dah. Ya, nggak usah orang lain tahu udah. Kan kemarin semua followers udah pada komen tuh. Udah alhamdulillah, biarin nggak apa-apa. Kita imbangin sekarang hari Sabtunya, Minggunya Ibu yang diem-diem orang nggak ada yang tahu, siapapun nggak ada yang tahu, udah. Silent, betul Pak. Kan kayak kita nih Pak, kalau laki-laki ini kan kalau lagi sholat Jumat kan diumumin tuh ya.
Assalamualaikum Bapak Haji Dudung sedekah 5 juta. Yang sedekah 8 juta, 5 juta. Nyinyir aja nyinyir kan. Ada satu orang yang alhamdulillah saya emang gak pakai disebut gitu kan. Tapi nitip juga sama MC-nya. Pak tolong di situ jangan tulis nama saya, tulis yang rumahnya warna biru Pak pagernya. Jadi kalau kita sedekah terang-terangannya udah, diem-diemnya udah, tuh imbang tuh Bu. Minimal kalau pas sedekah terang-terangan ada unsur ria, itu bisa gugur, bisa kehapus sama sedekah yang diem-diem. Kita jadi orang Islam enak Bu, jangan kata berbuat sedekah kita yang berbuat, nunjukin kebaikan aja kita dapat pahala gitu Kiai ya. Wa qala Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kita nunjukin kebaikan sama orang lain, yang nunjukin dapat pahala sama sama yang berbuat baik. Subhanallah. Bapak nanya, Ustadz, saya mau sedekah Pak Ustadz, ada rumah yatim gak yang perlu sak semen lah atau pasir? Oh sebelah sono no Pak Haji, saya nunjukin doang. Ya Allah Bu, tibang nunjukin doang, pahala saya sama ngasih semen. Nunjukin doang. Lah ada yang bilang, kalau gitu Pak Ustadz ya hari saya nunjukin aja dah. Enak kita gak modal apa-apa, kan begitu. Tetap ada bedanya, yang nunjukin dapat pahala sama dengan yang berbuat baik. Nah ini yang gak dapat sama yang nunjukin, yang berbuat baik dilipat gandakan. Ad'afan mudha'afa, itu yang gak didapat sama orang yang tibang nunjukin. Jadi jangan tibang nunjukin doang, sekali-kali juga ikut sedekah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas jawabannya. Berikutnya Ibu Yuli yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Silakan Ibu Yuli. Ya baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuli Astuti dari unit TK Islam Teratai Putih Global. Mohon izin bertanya ya Ustadz. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa skala prioritas orang yang perlu kita bantu yang kedua yaitu orang yang tetangga kita 40 rumah depan belakang samping gitu ya kanan kiri. Nah ini kalau misalnya ada tetangga dekat rumah kita yang secara ekonomi perlu kita bantu gitu ya. Tapi orang ini sangat ngeselin gitu. Baik secara verbal bicaranya maupun tingkah lakunya. Bahkan orang tersebut sebagai pelaku maksiat di daerah kami gitu. Jadi kadang suka meresahkan warga gitu. Nah, apakah orang seperti ini juga perlu kita bantu Ustadz? Khawatirnya gitu ada rasa tidak ikhlas gitu di hati. Makin ngeselin gitu ya Bu ya. Terima kasih, mohon arahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Ustadz, jangan-jangan yang ngeselin tadi lagi nonton nih, yang ngeselin lagi nonton. Atau ada di sini ya. Baik, dijawab nanti Ustadz di segmen berikut, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.